baru ini tentunya kita sebagai seorang hamba harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Karena subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahukan kepada kita dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka insyaallah aku akan tambahkan nikmatnya yang lain kepada diri kita. Allah akan menambahkan nikmatnya yang lain buat kita semua ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Jadi itulah syukur yang harus kita lakukan. Bukan cuma syukur hanya dengan ucapan lisan kita saja. Alhamdulillah, bersyukur kita masuk di tahun yang baru ini. Belum cukup kalau cuma hanya dengan lisan kita saja. Tapi bagaimana syukur yang harus kita lakukan selain kita ucap dengan lisan kita alhamdulillah, kita harus bagaimana berusaha menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ketika dikatakan di awal segala kekurangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus sama-sama kita lakukan. Dan yang tak kalah pentingnya tentunya ketika ibadah kita kepada Allah sudah bagus, maka jangan lupa itu pun harus diiringi dengan akhlak, tingkah laku kita yang juga harus bagus. Karena terkadang maaf ada orang yang sholatnya bagus, tapi akhlaknya, tingkah lakunya dengan keluarga tidak baik. Dengan tetangga masih terkadang tidak teguran, dengan keluarga terkadang masih iri-irian, masih ada sifat seperti ini. Maka takut kita ketika kita ibadahnya bagus, tapi akhlak kita, tingkah laku kita belum bagus dengan keluarga, dengan tetangga kita, dengan masyarakat lingkungan kita, maka bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita kebaikan dari Allah, tapi kebaikan itu hanya sampai kebaikan di dunia saja. Tidak sampai nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita baru bangun ibadah kita, sholatnya baik, teratur, tapi tadi kami katakan di awal, akhlaknya, tingkah lakunya belum bagus kepada sesama manusia. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya ada orang yang mungkin dermawan, hartanya banyak, suka memberi, tapi ketika lihat kesehariannya, ibadahnya, sholatnya, maaf masih tidak dilaksanakan. Kalau tinggal sholat itu biasa-biasa, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa menyesal. Dan yang seperti ini juga sama. Kalau kita baik akhlak kita, tapi ibadah sholat kita belum bagus kepada Allah, takut kita tadi kami katakan di awal, apa-apa yang kita lakukan itu nantinya tidak sampai memberikan kebahagiaan kepada kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatan. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, beriman kepada Allah. Beriman yang bukan cuma hanya dengan ucapan lisan saja, aku beriman kepada Allah, bukan. Tapi bagaimana iman yang benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita? Tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Jadi iman yang meyakini dalam hati kita, yakin kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita, dibuktikan dengan apa? Keluar dengan lisan kita kalimat syahadatain. Asyhadu an la bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keluar dengan lisan kita kalimat keimanan ini, keyakinan ini.
Sudah keluar dengan lisan kita, apakah cukup sampai di situ keimanan kita? Belum. Masih ada yang ketiga. Wa amalun bil arkan. Kita pun harus siap mengamalkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga, menjalankan perintah Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkadang mungkin ada juga di antara kita ini jalankan perintah Allah, sholat ada sholat tapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya sholat, tidak sholat, tapi sholatnya cuma iling baik, ingat baik. Ketika masuk azan dia sholat atau dia, tidak sesuai dengan sunnah, tidak mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sibuk mungkin dengan aktivitasnya, urusan dunianya, dia ketika masuk waktu sholat, diajak sholat, sudah sholat atau sudah ingat baik, tapi sholatnya tidak dilakukan dengan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya ibadah ini kan Pak, ketika ibadah kita kepada mengharapkan ridho dari Allah, maka kita harus mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang harus kita lakukan.